PT Angin Ribut adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan. Perusahaan ini memiliki karyawan lebih kurang 1.000 orang. 600 diantaranya adalah karyawan kontrak. Namun belakangan ini terjadi kondisi yang kurang kondusif di perusahaan tersebut. Sebagian besar dari karyawan kontrak mempertanyakan hak mereka yang belum dibayarkan oleh PT Angin Ribut. Pada suatu ruangan di dalam PT Angin Ribut terjadi percakapan antar karyawan dengan serikat pekerja. Bapak dan kawan, Ya, kenapa Mbak? saya ngeliat kontrak saya ini habis nih. Kan saya dikontrak 1 tahun. Kayaknya bulan Desember besok ini bakal habis. Nah, kata teman saya tuh, katanya walaupun saya habis, kan ada BPJS ketenagakerjaan. Tapi kok kayaknya perusahaan nggak pernah ngasih ya, Pak ya? Ya, memang begini di tempat kita ini. Dulu kita juga sudah sering berdialog sama pihak orang atas tentang hak-hak kita sebagai karyawan di sini. Tapi ya, begitulah. Kita sekarang banyak karyawan-karyawan lain juga mengeluh. Memang ada ya? Saya sudah 2 kali kontrak di sini, nggak pernah tuh ada soal BPJS ketenagakerjaan. Kata teman saya nih, itu tuh harus dibayarin sama perusahaan. Jadi udah ada kewajiban dari perusahaan untuk membayarin kita. Tapi kok saya juga bingung, kenapa kita nggak pernah dapet ya? Dan perusahaan juga nggak pernah ngasih sosialisasi hal ini tentang kita. Jadi kalau sekiranya kita resign atau kita dipecat tidak punya kontrak, terus nanti kita dapat uangnya di mana? Kan harusnya ditanggung sama ketenagakerjaan ini sama gitu, Pak. Iya. Di ini waktu perjanjian kerja kemarin ada nggak? Nah itu dia, saya nggak ngecek waktu perjanjian kerja kemarin. Tahu nggak? Ada. Enggak sih Pak, kan saya udah bilang, saya udah 2 kali kontrak di sini. Ya saya terima gaji apa adanya aja. Sebenarnya di peraturan kerjanya atau di PKB-nya itu mana ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan. Tetapi ya perusahaan dengan berbagai alasan selalu menunda-nunda melakukan kewajibannya. Wah, kalau gitu saya dirugikan dong. Kita dirugiin, Pak. Kalau di PKB-nya ada, berarti di undang-undangnya jangan-jangan ada tuh. Iya. Nah berarti kita sebagai serikat pekerja bisa nuntut ke mereka. Boleh sih. Baiklah, nanti kita akan bilangin lagi ke pihak manajer perusahaan agar kita mengklirkan persoalan ini. Mungkin nanti kita minta dukungan dari teman-teman agar bisa berkomunikasi dengan pihak manajemen. Yang nanti permasalahan ini cepat selesai, nanti karyawan lain juga bisa mendapatkan hak-haknya. Wah, nah saya suka nih kayak gini. Siang Bu. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Aduh, capek nih habis di lokasi ini Bu. Oh, dari mana, Pak? Ya dari urus kerjaan perusahaan kita. Oh, proyek gimana, Pak? Lancar nih di sana? Sampai sekarang kita masih kerja dengan lancar. Oh, Cuma karyawan-karyawan banyak mengeluh ini, makanya saya mau ketemu Ibu ini. kenapa, Bapak? Ya, saya mau klarifikasi tentang keluhan yang disampaikan oleh karyawan kepada saya. Kemudian surat-surat yang telah kita sampaikan kepada Ibu tentang hak-hak karyawan kemarin yang kita tuntut itu, kami ingin kejelasan Bu seperti apa. Oh, surat yang mana ya, Pak ya? Ibu, sepertinya kami sudah mengirimkan beberapa pemberitahuan maupun surat. Yang terakhir yang 1 minggu yang lalu. Oh iya. Ibu sudah baca Surat belum, Bu? tentang ini ya, Pak ya? Tentang BPJS ketenagakerjaan ya? Iya, itu Bu. Oh iya, maaf Pak, bukannya nggak ngebaca, saya udah ngebaca email Oh, belum Bapak. dibaca? Saya sudah membaca email Bapak, saya iya. sudah melihat tuntutan-tuntutannya, tapi saya belum bisa menentukan sikap nih untuk saat ini.
Ya. Karena ada beberapa Ya kita tahu lah Ibu pekerjaan kan direktur kan pasti bisa memberikan solusi kepada kita kan tentang tuntutan kita itu. Oke. Gimana? Ini kan kita berbicara tentang keuangan perusahaan juga. Saat ini kita cuma baru dapat 2 atau 3 proyek. Jadi, Perusahaan kita kan kaya Bu. perusahaan kita memang kaya, tetapi Karyawan kita harus melihat tiap juga hari secara kerja. finansialnya seperti mana Bapak. Seperti Karyawan apa. tiap hari kerja, produksi Bapak. terus, Tapi penjualan kan- terus. Tapi kan ini kita bagaimana? berbicara tentang BPJS kebanyakan semua karyawan. BPJS kan berapa Bu? Coba Bu, berapa iuran? Nah, yang harus sekarang kita ini bayar? Bapak 600 orang tuh karyawan kontrak semua. Kalau itu harus diakomodir satu waktu langsung bayar, kita belum tentu mampu perusahaan. Nah, Bisa kita jadi tidak nanti. tahu itu kan tugas Ibu sebagai direktur yang mewakili kami, yang memberikan Kita kesejahteraan bukan tidak kepada mengakomodir. kami. Itu kan Kita tugas Ibu. akan kita usahakan, tetapi mungkin belum tentu untuk saat ini. Kita sudah memproses, tetapi Ya. ini kan belum jalan. Mm-mm. Nah, jadi kita minta waktu 1 sampai 2 minggu untuk pengambilan Memang ada keputusan. apa sih Bu, perusahaan selalu ngulur-ngulur waktu terus? Ketika kita berbicara untuk 1-2 orang itu bisa Bapak kita penuhi tuntutan. Tapi kita yang berbicara 600 karyawan yang ada kita tanggung. Bapak nggak kebayang 600 orang yang harus kita regulasi. Saya tahu. BPJS-nya. Tentu keputusan seperti itu bukan keputusan Nah, Ibu kan direktur HR. iya Bapak. Sudah harusnya itu Nanti sudah akan punya wewenang Ibu. untuk 1 sampai 2 memutuskan. minggu akan saya sampaikan ke Bapak bagaimana keputusan itu. Hmm. Jadi diri kita waktu 1 sampai 2 minggu ke depan, setelah itu nanti akan kita. Waduh, saya nggak enak nih Bu. Saya kan perwakilan dari karyawan. Saya dianggap seperti apa oleh karyawan? Ibu lihat nih di luar karyawan demo Ya kalau mereka demo, mau mogok lagi. kita kan tidak mengatur hal itu Bapak. Iya, Pemogokan tapi kan mereka. orang dalam kondisi seperti itu Ibu juga harus paham. Namanya orang kesejahteraannya sudah rendah, tuntutan keluarganya banyak. Ya, oke 1 minggu. Saya berikan di waktu 1 minggu. Saya tidak bisa, Bu. Ibu harus membuat keputusan. Saya harus membuat Nah, gini aja deh keputusan Pak. dari Ibu. Kalau nanti nih saya coba hubungi direksi. Kalau ini approval, Nah, Ibu kan direktur, Iya. kenapa harus menghubungi lagi? Ini Ibu kan sudah diberi wewenang. saya memang bagian besar. Tetapi untuk keputusan sebesar ini harus melibatkan direksi. Saya hubungi direktur ini dulu. Tapi saya tidak bisa menjanjikan ini akan segera diterima atau tidaknya. Tapi kita coba untuk menghubungi mereka ya. Saya ini posisinya jadi serba salah. Nanti dimaki-maki sama karyawan. Ya, kita coba hubungin terlebih dahulu ya Bapak ya. Walaupun saya tidak memiliki janji, tapi kita usaha terlebih dahulu ya. Halo, ada apa Bu? Selamat malam Ibu. Bu, ini Serikat Pekerja kebetulan lagi ada di ruangan saya. Oh, ketua serikat pekerja. Kenapa? Masih menanyakan hal yang sama yang sudah pernah kita bicarakan tentang BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan kontrak. Gimana Bu? Oke, mereka mintanya apa? Iya Bu, mereka mengancam untuk mogok. Mereka meminta untuk BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan untuk ke semua karyawan termasuk karyawan kontrak. Iya. Oke Bu, disetujui ya Bu ya? Oke deh, kalau begitu kita juga nggak bisa berbuat apa-apa sih. Ya, saya izinkan. Silakan. Ya, oke Bu, makasih. Ya, makasih Bu. Ya, gimana Bu? Oke Bapak, ini kabar baik bukan serikat pekerja kalau BPJS Ketenagakerjaan di approve sama pihak direksi. Alhamdulillah. Tetapi untuk pembayarannya, skema pembayarannya itu mungkin bisa jadi secara bertahap ya Pak. Ya? Maksudnya bertahap? Jadi gini Pak, ini kan kita berbicara 600 orang. Ya. Tentunya tidak mungkin pembayarannya langsung ke 600 orangnya. Nanti bagaimana skema pembayarannya, apakah 2 atau 3 kali pembayaran bergelombang atau bagaimana nanti akan kita tahukan lagi ringkasan
runutan dari pembayarannya itu. Untuk sekarang mungkin ini kabar gembira buat Bapak dan teman-teman kalau ini sudah di-approval terlebih dahulu. Iya, saya hargai ya Bu, Ibu sudah menghubungi siapa tadi Bu? Direksi ya? Direksi. Tetapi kelihatannya tuntutan kita belum sepenuhnya disetujui ya Bu ya, karena ada pembayaran yang bertahap seperti itu ya. Iya. Saya akan sampaikan dulu ke teman-teman karyawan ya Bu ya. Nanti apa responnya? Artinya pertemuan kita hari ini hasilnya seperti ini ya Bu ya. Iya. Jadi artinya belum bulat Bu ya. Sudah bulat untuk penerimaan BPJS Ketenagakerjaannya Bapak, tapi skema pencairannya, skema pembayarannya nanti mungkin akan bertahap. Bagaimana detailnya nanti akan saya kabari lagi melalui surat nanti ke Bapak sebagai perwakilan serikat pekerjanya. Iya. Baiklah Bu. Iya. Saya terima dulu Oke. hasil ini. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman karyawan. Iya. Itu aja ya Bu ya. Iya. Baiklah. Saya pamit ya Bu. Iya. Terima kasih. Yes, disetujui. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Jadi bagaimana Bapak pembicaraannya dengan teman-teman yang lain terkait hal yang sudah kita kompromikan minggu lalu? Iya Bu, saya sudah sosialisasikan dengan teman-teman di lapangan, para karyawan. Setelah saya jelaskan, akhirnya kami menyetujui skema yang telah kita rundingkan minggu yang lalu. Kalau Bapak sudah menemukan kata mufakat dengan teman-teman terkait pembicaraan kita kemarin, kebetulan saya sudah membuatkan suratnya, dan ini tolong Bapak baca terlebih dahulu, setelah itu mohon ditandatangani. Untuk soft file dan hard file-nya nanti akan saya kirimkan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Nah, video tadi sudah memperlihatkan bagaimana proses penyelesaian perselisihan di antara serikat pekerja dengan manajemen. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perselisihan hubungan industri ini bisa terjadi antara serikat pekerja atau karyawan dengan manajemen atau serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya. Nah, bagaimana jika terjadi perselisihan antara mereka berdua? Maka yang bisa dilakukan pertama adalah perundingan internal antar kedua belah pihak. Jika perundingan ini sukses, maka terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, serikat pekerja dengan manajemen. Jika gagal, maka perundingan dapat dilanjutkan dengan perundingan bipartit. Apa itu perundingan bipartit? Di mana salah satu pihak meminta bantuan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk membantu menyelesaikan perselisihannya. Maka Dinas Tenaga Kerja menawarkan pendekatan berupa konsiliasi atau arbitrase. Jika dalam 7 hari tidak juga perselisihan dapat diselesaikan, maka Dinas Tenaga Kerja akan menyarankan untuk dilakukan proses tripartit, yaitu menggunakan mediasi dari pihak ketiga, yaitu mediator. Mediator berhak mendapatkan informasi terkait perselisihan yang terjadi, dan mediator mempunyai kewajiban untuk merahasiakan semua informasi yang diperolehnya. Nah, bagaimana hasilnya? Jika sukses, maka kedua belah pihak membuat yang namanya perjanjian bersama. Perjanjian ini kemudian didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industri.
Namun jika gagal, maka mediator mengeluarkan yang namanya anjuran tertulis. Pihak yang berselisih wajib memberikan respon terhadap anjuran tertulis ini maksimal 10 hari setelah anjuran diterima. Jika anjuran diterima, maka kedua belah pihak bisa melakukan perjanjian bersama. Namun harus diwaspadai dalam pelaksanaannya, kadang terjadi pelanggaran terhadap perjanjian bersama. Maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industri. Nah, bagaimana jika anjuran ditolak? Maka salah satu pihak atau keduanya juga boleh mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industri. Sekian, terima kasih.